Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kacang bukan sembarang kacang. Kacang dibeli di kota Mekah. Ya, bulan bukan sembarang bulan, bulan yang datang, bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah, ya para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita Allah kumpulkan walaupun melalui daring ya, di sore hari ini yang sama-sama ya kita akan ya mengikuti acara pelatihan peningkatan wawasan ya anggota ya Partai Keadilan Sejahtera se-Provinsi Riau ya dalam agenda Tarhib Ramadan 1443 Hijriah. Ya. Salat dan salam ya kita berikan kepada tauladan kita yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita awali acara kita sore hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya agar lebih berkahnya ya kita lengkapi keberkahan ini dengan mendengarkan tilawah mata yassara minal Quran dari saudara kita ya Setiawan Raja Makmur. Ya kepada saudara kita dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairul jaza kepada saudara kita Setiawan Raja Makmur. Ya, sebelum kita masuk ke materi tentang Tarhib Ramadan, ya kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua DPW PKS Riau ya kepada Ustadz Haji Ahmad Tarmizi LCMA, ya dipersilahkan ya, waktu dan tempat. Ini sambutan nih. Oh. Dari tadi sedang sana ya. Ya tadi di mobil mungkin ya. Tadi gini gue di mobil tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pemateri kita Ustadz Kiai Haji Anur Rafiq Tamhid
LCMA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan muliakan seluruh anggota Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau dan seluruh pemirsa yang berbahagia. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, atas kesehatan, kesempatan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan kita nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita baca untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan suci Ramadan akan datang, maka bagi kita umat Islam, terutama anggota Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau, sudah harus mempersiapkan diri kita, fisik kita, batin kita, keluarga kita, lingkungan kita untuk menyambut bulan yang mulia ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu fihi syayatin fihi lailah hiya khairun min alfi syahr man hurima khairuha man hurima khairaha faqad hurim. Ikhwatal iman, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah wajibkan pada kita berpuasa di siang harinya, dibuka pintu-pintu keberkahan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dirantai dan diikat setan-setan. Ada malam di bulan Ramadan itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan keberkahannya, maka sungguh dia sudah sangat merugi. Bagi kita, bulan suci Ramadan dengan temanya di bulan suci Ramadan 1443 ini adalah bulan berbagi dan melayani. Maka semangat berbagi, semangat melayani ini harus kita tumbuhkan, harus kita hidupkan kepada para anggota kita di masyarakat kita. Kita tunjukkan bahwa mereka yang berbagi dan melayani di bulan suci Ramadan ini benar-benar mengejar pahala, mengejar kebaikan, fastabiqul khairat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghaira ayyanqusa min ajri sa'im syai'. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala yang berpuasa tersebut. Imam Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan haditsun hasanun sahihun. Inilah motivasi kita dalam berbagi, dalam melayani di bulan suci ini, di bulan yang mulia ini. Imam At-Tabrani di dalam Al-Awsatnya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Ikhwatal iman, mari sama-sama kita dengarkan setelah ini taujih, arahan dari asatid kita, dari narasumber kita, agar kita semua memiliki jiwa dan mental pemenang di bulan kemenangan ini, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini. Ikhwatal iman, semoga Allah ampuni segala kesalahan kita dan Allah angkat derajat kita, dan semoga kita semua
di bulan yang mulia ini mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta meriwayatkan dengan sanad yang mursal bahwa usia umat Rasulullah ini singkat. Ya, singkat, tidak panjang, tidak lama. Akan tetapi umat Rasulullah SAW ini diberikan Lailatul Qadar yang kelebihannya lebih dari 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Dan bagi yang mendapatkannya, maka dia berkali-kali mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka hanya Allah yang tahu berapa manfaat, kelebihan, dan keberkahan usia kita. Ikhwatal iman, semoga kita semua mendapat berkah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Selamat masuki bulan suci Ramadan, dan kami dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau, saya ketua mewakili seluruh pengurus memohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat menjalani bulan suci Ramadan 1443 ini dengan penuh semangat, ya, tidak menyia-nyiakan waktu kita dan menggunakannya sepenuhnya untuk beribadah dan mengangkat, menghidupkan tema Ramadan kita tahun ini, bulan berbagi dan melayani. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu ahsanal jaza kepada ya, Ketua DPW PKS Riau, ya, Ustadz Haji Ahmad Tirmizi LCMA, ya, atas sambutannya. Ya, kemudian kita masuk ke acara inti, ya, di ya, materi ya, atau tausiah yang insya Allah akan ya, disampaikan oleh ya, Kiai Haji Aunur Rafiq Soleh LC. Ya, sebelumnya kita mohon maaf ya, kepada Ustazuna, ya, Ustadz kita ya mungkin agak molor sedikit karena ada satu dan lain hal yang tadinya. Sebelum kita serahkan kepada ya, Kiai Haji Aunur Rafiq Soleh ya, LC, ya, kita sedikit membacakan ya visi CV kurikulum vitae singkat dari ya Kiai Haji ya, Ustadz kita ini. Dan tepat tanggal lahir ya, di Paciran, Lamongan ya, pada tanggal 27 Juli 1960 Masehi. Ya, pendidikan Ibtidaiyah Muhammadiyah Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Ya, kemudian melanjutkan ke Pesantren Persatuan Islam Bangil, Jawa Timur. Ya, kemudian S1 di Rosat Islamiyah, kuliah dakwah di Tripoli, Libya. Ya, alamat di Cipayung Residen C5, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Aktivitas penulis dan penerjemah buku-buku Islam. Di antaranya ya yang sangat fenomenal ya Tafsir fi Zilalil Quran 13 jilid, ya kemudian ada Mensucikan Jiwa, ya ada Sirah Nabawiyah ya dan lainnya. Ya, itu secara singkat ya kurikulum vitae dari Ustadz Kiai Haji Aunur Rafiq Soleh LC. Ya, selanjutnya ya kita serahkan ya kepada ya Ustadz kita untuk menyampaikan materi ya Tarhib Ramadan pada sore hari ini. Kepada Ustadz ya kita persilahkan waktu dan tempat. Jazakallahu khairan. Afwan, sebelumnya saya bisa share screen ya? Boleh, Ustadz, Fadl. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini insyaallah kita akan melakukan tarhib ya, bi qudumi syahri Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan
Allah menyampaikan kita semua bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Ya Rob, ya Rob. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kepada Ustadz Ahmad Tarmizi LCMA, ya, kami sampaikan terima kasih atas sambutannya dan acara yang diselenggarakan ini. Semoga ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan optimalisasi terhadap bulan suci Ramadan ini. Juga kepada para anggota Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Riau, ya, saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memaksimalkan ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani insya Allah. Pertama, saya langsung saja ya kepada materi yang ingin saya sampaikan. Satu hal yang tentunya harus kita lakukan seperti juga dilakukan oleh para ulama ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, yaitu ya melakukan persiapan ya, menyiapkan kiat-kiat agar kita bisa maksimal mendapatkan keberkahan bulan suci penuh berkah ini, ya. Dan barangkali apa yang ingin saya sampaikan ini menjadi bagian dari upaya tersebut, ya. Dan bagaimana kiat kita untuk bisa melakukan optimalisasi ya terhadap bulan suci Ramadan ini. Yang pertama tentu bagaimana upaya kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan ringan hati, dengan senang hati, ya. Dan itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat puasa ini, yang alhamdulillah insyaallah sudah kita hafal semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang singkat ini, ya, ayat ini memuat sejumlah nilai yang sangat luar biasa terkait dengan bagaimana cara Allah menetapkan satu syariatnya. Dan dalam hal ini diwakili oleh ayat ini, Allah menggambarkan bagaimana Allah menetapkan syariat puasa ini. Dan ini mewakili seluruh syariat yang lainnya. Ya. Sehingga nanti dari gambaran ini nanti kita bisa mengetahui ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana ketika menetapkan suatu syariat itu sudah menyiapkan sejumlah perangkatnya untuk bisa diterima oleh jiwa kita itu dengan senang hati, dengan ringan dan tidak ada rasa berat sama sekali. Dan itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini. Ya, pertama kita coba perhatikan awal dari kalimat yang ada di ayat ini. Allah mengawali kalimat puasa ini, kalimat ayat puasa ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil dengan panggilan sayang, panggilan iman, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ini artinya Allah menyeru kita semua orang-orang yang beriman agar merespon dan melaksanakan ibadah puasa ini atas dasar konsekuensi dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibangkitkan oleh Allah pertama kali untuk merespon ibadah puasa ini adalah iman. Karena seseorang ketika merespon suatu kewajiban berdasarkan pada iman itu, dia akan menjadi sesuatu yang ringan, yang mudah, yang menyenangkan. Kenapa? Karena itu difahami sebagai konsekuensi iman itu sendiri. Nah, kalau kemudian kita tengok
ya kita baca ayat-ayat yang menjelaskan seperti apa konsekuensi iman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini menjadi keyakinan kita semua. Nah, kita bisa mendapatkan gambaran ya, bagaimana ayat atau awal ayat ya ayyuhalladzina amanu ini memiliki makna yang sangat dalam. Kita bisa baca di surat An-Nur ayat 51 ya, yang menggambarkan konsekuensi seorang yang beriman kepada Allah dalam respon hukum yang ditetapkan oleh Allah itu adalah innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Respon pertama ya seorang mukmin apabila diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menerima hukum, menerima syariat yang ditetapkan oleh Allah, tidak ada kata lain kecuali an yaqulu sami'na wa ata'na, yaitu sami'na wa ata'na. Kata sami'na wa ata'na ini mengkondisikan jiwa kita, ya, mengkondisikan jiwa kita untuk menerima hukum tersebut dengan ringan. Dan itulah yang diharapkan oleh Allah dari kita semua ketika kita menghadapi atau merespon kewajiban puasa ini. Ya, karena itu sudah menjadi konsekuensi iman itu sendiri. Seseorang itu kalau merespon sesuatu berdasarkan iman menjadi ringan. Jadi tidak ada beban, tidak menanggapinya, tidak menerimanya sebagai taklid bahkan. Taklid itu kan beban. Tapi itu sebagian dari konsekuensi iman itu sendiri. Begitu juga di surat Al-Ahzab ayat 36, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, seorang mukmin itu tidak punya pilihan lain ya, ketika menyikapi satu ketetapan atau syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kemudian akan membuat kita jiwa kita merasa senang bahkan karena memang tidak ada pilihan lain kecuali tadi itu sami'na wa ata'na. Bahkan di ayat surat Al-Anfal ayat 24 itu Allah memberikan motivasi lain ya, bahwa seluruh ajaran Allah itu adalah ya istajib ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jadi ternyata seluruh syariat Allah ini yuhyikum, bisa menghidupkan kamu, bisa menghidupkan potensi kita, menghidupkan hati, menghidupkan pikiran, bahkan menghidupkan ekonomi, menghidupkan semua aspek kehidupan ini. Nah, ini dalam rangka Allah memotivasi kita bagaimana merespon kewajiban puasa ini atas dasar keimanan. Makanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Jadi pertama berdasarkan pada iman itu sendiri. Kalau kita merespon kewajiban berdasarkan konsekuensi keimanan, maka hati dan jiwa kita akan merasa ringan. Nah, ini hal yang pertama yang diisyaratkan oleh Allah dari ayat puasa ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kemudian untuk meringankan jiwa kita ini, Allah menyebutkan bahwa puasa ini bukan kewajiban pertama dalam sejarah agama-agama itu dan bukan hal baru dalam syariat. Maka disebutkan di ayat itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, ini dalam bahasa modernnya ini disebut Allah menggunakan pendekatan historis, pendekatan sejarah gitu. Sehingga kita tidak merasa sendirian. Nah, suatu kewajiban ya secara psikologis kalau dilakukan oleh orang banyak, apalagi lintas generasi gitu, sejak dari zaman dulu ini sudah dilakukan oleh umat manusia, maka jiwa kita akan merasa ringan menerima kewajiban ini gitu. Nah, ini pendekatan sejarah. Ya, makanya Allah menggunakan pendekatan ini sehingga meringankan tekanan syariat ini di dalam jiwa. Dan ingat, jiwa kita ini, di dalam jiwa kita ini selalu ada kecenderungan, salah satu di antara bagian kecenderungan jiwa kita itu selalu menolak kewajiban itu. Kewajiban syariah itu selalu ditolak oleh jiwa kita. Nah, Al-Quran
melakukan pendekatan historis, pendekatan sejarah terhadap untuk menundukkan jiwa kita agar menerimanya dengan legowo, kata orang Jawa, dengan senang hati, dengan happy, dengan ringan, dengan ridho. Maka kemudian Allah melakukan pendekatan yang pertama tadi itu pendekatan iman, yang kedua ini pendekatan sejarah. Belum lagi kalau dibandingkan dengan puasa kita ini dengan puasa umat-umat terdahulu. Puasa umat terdahulu jauh lebih ekstrim daripada puasa kita di zaman Nabi kita Muhammad SAW ini. Puasa umat-umat terdahulu itu sebagaimana disebutkan oleh riwayat oleh Rasulullah SAW, dulu itu umat terdahulu kalau puasa, kalau sudah buka puasa, kemudian malamnya dia tertidur atau tidur, istirahat gitu sejenak, tidur, maka sudah nggak boleh makan lagi, nggak boleh melakukan hubungan suami istri lagi. Nah, sehingga ini tentu terasa sangat memberatkan. Bahkan di awal-awal kewajiban puasa ini, hukum itu diberlakukan gitu. Di masa-masa pertama, tahun pertama puasa ini, hukum umat terdahulu itu masih diberlakukan di tengah-tengah para sahabat. Sampai kemudian terjadi kasus Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya itu ya melanggar ketentuan ini. Setelah tidur, lalu kemudian entah karena lupa atau apa, lalu kemudian sebagian sahabat itu kemudian melakukan hubungan suami istri. Lalu kemudian pada melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami baru saja melakukan pelanggaran terhadap syariat puasa ini. Lalu kemudian turunlah ayat yang menghapuskan hukum itu. Lalu turun ayat, "Ukhila lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna" itu. Maka kemudian dimansuhkan, dihapuskan hukum tersebut. Ini menggambarkan bagaimana ibadah puasa di zaman kita, zaman Nabi kita Muhammad SAW itu sudah diringankan sedemikian rupa. Nah, ini pendekatan sejarah inilah yang dilakukan oleh Allah lewat kama kutiba alal ladina min qablikum. Kemudian yang ketiga di dalam masih di ayat ini, di ujungnya disebut oleh Allah la'allakum tattaqun. Ya, ternyata puasa yang kita jalani ini punya tujuan gitu, punya target. Bukan hanya sekedar ujian, ya, bukan hanya sekedar kesulitan yang harus kita tundukkan, tapi punya tujuan gitu. Nah, tujuannya bisa sebagai latihan, bisa sebagai tarbiyah, bisa sebagai tazkiyah. Yang intinya adalah la'allakum tattaqun, agar kita mencapai takwa itu, ya, mencapai derajat takwa. Dan hal yang perlu kita perhatikan, kita berikan catatan di sini, Allah menyebutkan la'allakum tattaqun ini sebagai tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Ya. Jiwa itu kalau diajak untuk melakukan sesuatu dan punya target yang sangat tinggi, yang sangat baik, itu jiwa itu kemudian tumbuh semangatnya. Nah, ini berarti di satu ayat yang pendek singkat ini Allah mengajak kita untuk menyikapi bulan suci Ramadan ini dengan jiwa yang ringan, dengan jiwa yang senang. Nah, yang kedua, catatan yang kedua dari kata la'allakum tattaqun ini, Allah menggunakan fi'lul mudhari' di sini ya. Allah menggunakan fi'il mudhari', la'allakum tattaqun. Ini target puasa itu bukan hanya mencapai takwa di bulan puasa saja gitu. Nah, target puasa di bulan Ramadan ini bagaimana supaya bisa mewujudkan ketakwaan itu di sepanjang zaman, di sepanjang hidup kita, setidaknya sampai nanti Ramadan berikutnya. Nah, ini tantangan bagi kita. Jadi menjadi orang bertakwa bukan hanya selama Ramadan, tapi sampai ya, selamanya seterusnya, setidaknya sampai Ramadan yang akan datang. Itu target dari bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, masih pendekatan yang dilakukan oleh Allah untuk membantu kita meringankan
jiwa kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini. Di ayat berikutnya Allah menyebutkan ayyam ma'dudat, ya, beberapa hari yang tertentu. Nah, ini pendekatan psikologi bahasa, ya, supaya jiwa kita merasa ringan gitu dengan pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Nah, di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut bulan puasa ini dengan syahrul siyam. Tidak ada. Yang ada itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, tapi tidak ada syahrul siyam. Nah, yang ada malah disebut oleh Allah dengan ayyam ma'dudat. Nah, ini psikologi bahasa supaya jiwa kita tidak punya kesan lama gitu dalam menjalani ibadah puasa ini. Maka disebut beberapa hari tertentu saja. Beda ya. Nah, ini kalau kita lihat psikologi bahasa yang digunakan oleh para pedagang itu di pasar-pasar itu. Dia menyebutkan harganya sebetulnya 100.000, tapi dia tidak tulis 100.000, ditulisnya 99.000. Ya, apalah artinya 1.000 gitu. Ya, dari kadang-kadang nggak punya kembalian, kita bayar 100.000 sudah kita ikhlaskan. Nah, itu psikologi bahasa. Untuk tidak menyebut 10.000 maka disebut 99.000 misalnya. Atau juga ketika Allah menceritakan Nabi Nuh untuk menggambarkan lamanya Nabi Nuh berdakwah itu, ya, sebetulnya berapa itu 950 tahun. Ya. Tapi Allah untuk menggambarkan lamanya Allah menggunakan bahasa yang lain. 1.000 kurang 50. Nah, itu psikologi bahasa. Nah, dalam hal ini Allah menggunakan psikologi bahasa ini supaya kesan itu tidak kesan berat itu tidak muncul di dalam jiwa kita. Nah, berbeda ketika Allah menyebut keberkahan bulan Ramadan. Allah menyebut dengan bulan gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, karena Allah sedang menceritakan, Allah sedang menjelaskan tentang limpahan keberkahan yang ada di bulan Ramadan itu yang jadi lama selama 1 bulan. Nah, tetapi ketika menyangkut pelaksanaan ibadah Ramadan itu sendiri Allah menyebut dengan ayyam ma'dudat. Padahal ya 1 bulan juga gitu. Nah, ini satu hal. Hal yang lain dari kata ayyam ma'dudat ini juga Allah ingin mengingatkan ketika kita sudah menjalani ibadah bulan suci Ramadan ini dengan hati yang ringan tadi itu, apalagi sampai kemudian kita bisa menikmati hari-hari Ramadan itu, maka ketika kita bisa menikmatinya, bulan Ramadan itu terasa terlalu singkat buat orang-orang yang sudah merasakan kelezatan Ramadan itu. Maka Allah mengungkapkannya dengan ayyam ma'dudat. Jadi terasa sangat terlalu singkat, tiba-tiba kita nanti sudah berada di awakhir Ramadan gitu. Maka bukan basa-basi kalau ada generasi salaf yang soleh itu mengungkapkan pengennya itu Ramadan itu bukan hanya 1 bulan, pengennya 6 bulan atau beberapa bulan. Kenapa? Karena mereka merasakan terlalu cepat berlalu bulan suci Ramadan yang penuh berkah yang bisa kita nikmati itu. Nah, ini tentu isyarat dari kita semua, dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menikmati hari-hari Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Karena diingatkan oleh Allah, ingat hari-harinya akan sangat cepat berlalu, maka kita harus melakukan optimalisasi. Ya. Jadi disebut ayaman itu agar tidak terasa berat dengan perkataan bulan, ya, kemudian dilakukan berturut-turut dan berakhir dengan begitu cepat, ya. Kemudian motivasi yang lain yang diberikan oleh Allah menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, di sini Allah menyebut bulan Ramadan karena tidak terkait dengan pelaksanaan day per day-nya itu. Allah menyebut syahrul, Allah menyebut bulan, ya. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan 2 keutamaan. Allah menyebutkan 2 kemuliaan, Allah menyebutkan 2 kebahagiaan dihimpun dalam 1 bulan ini, yaitu puasa di bulan Ramadan, dan kemudian kita diingatkan di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran penuh berkah.
ya, agar ini menjadi motivasi yang lain bagi kita dalam melakukan optimalisasi terhadap bulan suci Ramadan itu sendiri. Apalagi dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, as-saumu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ya, puasa dan Al-Qur'an nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat, pembelaan, pertolongan kepada seorang hamba yang berinteraksi dengan puasa dan berinteraksi dengan Al-Qur'an, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, yaqulul Qur'an, Al-Qur'an mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya telah menghalanginya untuk tidur di malam hari, ya, maka berilah syafaat, ya, kepadanya. Kemudian puasa juga mengatakan, ya Allah, saya telah menghalanginya dari makan dan dari melampiaskan syahwatnya di siang hari, maka karena itu berikan syafaat kepadanya. Jadi ini motivasi lain yang diberikan oleh Allah agar kita melakukan optimalisasi itu sendiri, ya. Maka seorang muslim harus mengambil bekal dari bulan yang diberkahi ini dengan berpuasa lahir batin, ya, puasanya jangan hanya lahir saja, tapi betul-betul harus hati kita juga kita puasakan. Dan menghidupkan malam-malamnya untuk membangun kehidupan baru, memperbarui keimanan, dan mendapatkan kekuatan baru. Ini tantangan bagi kita. Yang lainnya, kalau bisa, ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai perubahan, ya, sebagai momentum melakukan perubahan pada diri kita. Dan tentu perubahan ini seperti yang sudah sama-sama kita pahami, perubahan ini harus diawali dari hati, gitu. Ya, jadi dan karena itu saya mengajak pada diri saya sendiri dan kita semuanya, mari kita melakukan sesuatu yang istimewa itu di bulan Ramadan ini, yaitu dengan melakukan ibadah seperti yang kita pahami. Ibadah itu ada dua, ya, ibadah fisik dan ibadah hati, gitu. Nah, mari kita ibadahkan fisik dan hati. Nah, ini penting, membuat hati kita juga ikut beribadah, gitu, bukan hanya fisiknya saja. Dan ingat, ya, semua ibadah itu adalah sarana untuk mewujudkan ubudiyah hati. Nah, ubudiyah hati inilah yang jadi tujuan target dari ibadah kita. Ya, tentang sholat misalnya kita diingatkan oleh Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dan lakukanlah sholat itu untuk mengingatku. Mengingat Allah itu kan pekerjaan hati. Jadi ya disinilah kadang-kadang sebagian umat Islam atau sebagian kita bahkan kadang-kadang dalam menjalani ibadah puasa ini baru mengajak fisiknya yang kita ajak untuk berpuasa, tapi belum hatinya. Nah, salah satu contoh misalnya sholat. Bagaimana sholat ini juga kita kondisikan agar melalui sholat ini hati kita juga kita ajak sholat, gitu. Apa sih tujuan sholat itu? Ya, menyadarkan seorang muslim tentang ketundukannya kepada Allah. Nah, jadi ketika kita ruku, sujud, bersuci, semuanya itu dalam rangka mengkondisikan hati kita agar hati ini bisa kita ajak untuk tunduk kepada Allah sehari 24 jam. Dan itu bisa. Kalau fisik itu kalau kita ajak ibadah, paling bisanya hanya 2 jam. 2 jam, 3 jam udah lelah fisik. Kalau hati, ya, itu bisa kita ajak beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah itu sehari 24 jam tanpa merasakan kelelahan. Makanya disebutkan dalam hadis, dalam riwayat itu, Rasulullah SAW itu kalau tidur, itu hatinya tidak pernah tidur. Hatinya terus bekerja, hatinya terus beribadah, tunduk, melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita harus melakukan di bulan Ramadan ini kalau bisa dua-duanya, fisik kita juga beribadah, hati kita juga kita ibadahkan, kita ubudiyahkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pendekatannya makanya pendekatannya jangan hanya kuantitas, tapi kita mulai tahun ini bagaimana Ramadan itu dengan memperhatikan kualitas. Dan kualitas itu berarti hati. Bagaimana kita bisa membuat hati itu khusyuk. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini yang sangat penting bagi kita. Jadi ketika sholat pun ya kita hasil dari sholat itu sendiri adalah bertambahnya rasa tunduk kepada Allah gitu. Nah, maka dalam rangka menjaga kualitas puasa kita setidaknya tahun ini kita coba gitu. Targetnya jangan hanya kuantitas itu, tapi kualitas yang kita utamakan. Ya, jadi kalau kuantitas itu ya, bisa seperti ini jadinya. Ya, di Jawa Timur itu ada orang yang tarawih 23 rakaat itu hanya 7 menit selesai. Ya, walaupun 23 rakaat dilaksanakan dalam waktu 7 menit dibandingkan dengan mungkin hanya 4 rakaat atau 3 kali salam gitu, tapi dia berkualitas dengan khusyuk. Saya yakin yang berkualitas walaupun jumlahnya lebih sedikit ini itu lebih bernilai di sisi Allah ketimbang yang 23 tapi 7 menit. Nah, disinilah kita diajak oleh Allah agar kita mengibadahkan hati kita juga. Jadi bukan hanya fisik kita yang kita ajak ibadah di bulan Ramadan ini. Ya. Yang kedua, misalnya kita lihat, ya makanya nanti hasilnya sholat itu misalnya wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah itu ini karena hatinya sudah tertundukkan gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati itu belum mampu kita ajak beribadah kepada Allah, akhirnya nanti banyak orang yang rajin sholat tapi maksiat juga jalan. Banyak orang rajin sholat, korupsi jalan. Nah, ini terjadi kontradiksi dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena yang beribadah baru fisiknya, belum hatinya. Karena itu semua ibadah itu sarana. Sarana untuk mencapai ketundukan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lain seperti sedekah. Sedekah itu intinya adalah mengobati hati kita dari penyakit cinta dunia gitu. Kita diperintahkan Allah untuk bersedekah. Ya, zakat, ya, sedekah, infak, seluruhnya itu tujuan utamanya adalah membersihkan hati kita dari penyakit hati. Ya, makanya di ayat disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ini kadang-kadang ini karena aspek ini tidak diperhatikan, ya akhirnya banyak orang yang bersedekah tapi hatinya masih kotor gitu. Malah ada yang salah pikir gitu. Salah pikir begini, dia mencari harta dengan cara yang haram, ya walaupun jumlahnya banyak gitu, dan kemudian separuhnya mungkin bisa miliaran itu disedekahkan, dipakai untuk membangun masjid, dipakai untuk membantu orang fakir miskin gitu. Tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram gitu. Nah, ini kontradiksi dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa sedekah itu targetnya adalah membersihkan hati dari semua penyakit itu. Ternyata caranya sendiri itu bisa mengotori hatinya. Kemudian puasa sendiri itu membantu seseorang bisa mengendalikan nafsu dan membuatnya selalu takut kepada Allah. La'allakum tattaqun. Tadi sudah saya singgung, la'allakum tattaqun ini target puasa. Takwanya bukannya selama puasa saja, tapi selamanya dalam hidup kita gitu. Setidaknya tadi itu sampai bulan Ramadan yang akan datang. Nah, ini yang luput dari perhatian kita. Sehingga begitu selesai Ramadan, Syawal, kembali lagi kepada
kehidupan yang mencerminkan mulai lagi maksiat, mulai lagi kemungkaran. Baru di bulan Syawal sudah mulai dangdutan, joget-joget dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang ironi yang terjadi, kontradiksi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, jadi ibadah adalah sarana dan kendaraan yang bisa membawa kita terus bergerak mendekat kepada Allah hingga sampai ke tujuan agung di dunia ini. Apa tujuannya? Yaitu di dunia ini mencapai ihsan. Gitu. Anta budallah ka'annaka tarahu. Gitu. Kamu beribadah kepada Allah SAW, kamu melihatnya. Walaupun kamu tidak melihatnya, tapi setidaknya kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Dan hati itu kalau sudah sampai pada ihsan, maka dia akan mampu tunduk kepada Allah sehari 24 jam. Seterusnya, selamanya. Jadi tidak musiman, taatnya tidak musiman. Dan semoga di akhirat juga mendapatkan keselamatan dari api neraka. Wa yunajjillahu alladziina taqaw bimafazatihi. Itu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ini. Nah, itu sebabnya kita perhatikan bagaimana arahan yang dilakukan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk mengkondisikan agar dalam ibadah sholat misalnya, kita harus memperhatikan aspek kekhusyuan ini. Sampai kemudian Rasulullah memberikan arahan kepada kita ya agar sholat itu dilakukan dengan khusyuk. Caranya gimana? Caranya ya hilangkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan itu. Ya, maka kalau ada makanan suruh makan dulu supaya kita nggak terpikir makanan itu. Kalau sholat tidak boleh nahan kencing atau nahan angin. Ya, sudah keluarkan saja, ulangi wudhunya supaya sholat ini bisa khusyuk. Ini kenapa? Karena kekhusyuan hati itu menjadi target utama dari seluruh ibadah kita. Jadi jangan dibalik, ibadah itu sendiri kemudian menjadi tujuan. Kalau menjadi tujuan, akhirnya orang jadi mentarget yang penting banyak, nggak penting kualitas gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Ya, nah ini akibatnya. Jika kesadaran ini tidak ada dan tujuan menjadi sarana, maka buah ibadah nyaris tidak muncul. Jadi menjadi manusia yang punya dua kepribadian yang saling kontradiktif tadi. Ya, ini banyak sholat, puasa, haji, umroh, tapi tidak amanah, curang, tidak jujur, buruk muamalah kepada orang lain atau keluarga dan mendengki setiap orang yang mendapat kebaikan. Nah, ini saya kira tantangan kita pada puasa kita kali ini, bagaimana kita menjadikan puasa ini istimewa, yaitu dengan mengibadahkan hati kita, mengubudiahkan hati kita ini, bukan hanya sekedar fisik saja. Makanya ada prinsip ini yang disampaikan oleh sebagian ulama, ihsanul amal awalan. Nah, ini harus perhatikan. Mencapai ihsan itu yang jadi prioritas. Ka'annaka anta budallah, ka'annaka taro, ini jadi target utama dalam kita beribadah Ramadan ini. Ya, baru kemudian setelah itu ya disebutkan oleh ulama ihsan summa iksar, nggak apa-apa. Ya, ihsan, kemudian setelah itu baru iksar, kuantitas kita kejar. Jadi kita tidak juga bukan menolak pahala, tapi kita ingin agar pahala itu lebih banyak lagi. Ya, caranya bagaimana? Jaga kualitas. Sebab yang menjadi penilaian utama sebelum kuantitas itu ada kualitas hati. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hati dulu yang diperhatikan oleh Allah. Artinya kekhusyuan tadi itu. Nah, ini beberapa kiat yang bisa saya sampaikan, dan terakhir saya ingin mengingatkan bahwa pemanfaatan atau optimalisasi bulan Ramadan ini sebagian besarnya itu ada pada waktu malam. Ya, keutamaannya itu ada pada waktu malam, ada qiyamul lail, ada sahur, bahkan ada Lailatul Qadar, tidak ada Naharul Qadar, tidak ada ya malam-malam ini. Apa artinya?
Ini artinya kita harus bisa melakukan manajemen waktu malam kita di bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa optimalisasi di waktu malam? Ya, pertama ya kita harus mengurangi tidur nih. Ya, untuk bisa mengurangi tidur, langkah yang pertama ya, saya mengajak kita semuanya untuk keluar dari ini. Keluar dari kata orang itu berpikir di luar kotak gitu. Kita selama ini kan berpikir di dalam kotak yang mengatakan bahwa tidur seseorang itu yang sehat itu 7 jam setidaknya, paling minimal 7 jam atau 8 jam. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidurnya 8 jam, malam Ramadan 7 atau 8 jam, berarti kita kehilangan waktu malam sangat banyak sekali gitu. Nah, kita harus keluar dari sini. Ya, setidaknya kita harus bisa malam-malam Ramadan ini tidur hanya 3, paling banyak itu 4 jam. Dan ini bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Caranya kita harus membangun mindset baru terkait dengan mengurangi tidur di malam-malam Ramadan ini. Mindset ini penting. Mindset itu bisa mengkondisikan fisik. Saya beri contoh. Ya, kalau kita puasa sunat di luar bulan Ramadan ya, kalau kita sejak dari awal niat mau puasa sunnah, seringkali dalam puasa sunnah itu kita sahurnya itu kadang-kadang hanya dengan air putih atau 1 butir atau 3 butir kurma saja gitu ya. Dan ternyata setelah kita menjalaninya kita bisa dan tidak merasa lapar gitu. Itu karena mindset sudah kita bentuk, pikiran ini sudah kita setting, sehingga kita nggak merasakan lapar. Tapi coba perhatikan, bandingkan dengan ketika kita tidak berniat untuk puasa sunnah, lalu kemudian sarapan kita terlambat, jam 10 masih belum tersedia di meja. Dalam pikiran kita mulai emosi, tensi mulai naik, emosi mulai naik. Kadang-kadang marah, mana jam segini belum ada sarapan, belum ada yang beli, belum ada, sudah mulai marah-marah bahkan. Nah, itu kenapa? Itu karena pengaruh mindset, pengaruh program otak kita tadi itu. Nah, kalau di bulan ini pikiran kita, mindset kita bangun, saya akan mengurangi tidur selama bulan Ramadan ini, ya, saya hanya tidur 3 jam, paling maksimal 4 jam. Insya Allah bisa, dan insya Allah fisik kita bisa kuat dan bisa memaksimalkan itu. Ya, tapi kalau kita masih berada di kotak lama, bahwa kita harus tidur 7 jam, 8 jam, ya akhirnya ketika kita bangun, kita ngantuk, kita malas, kita apa. Nah, ini saya kira ini juga perlu kita lakukan. Makanya Rasulullah SAW itu dalam riwayat itu disebutkan kalau malam-malam puasa itu kan beliau sedikit tidur, bahkan membangunkan istri-istri beliau gitu. Nah, itu terkait dengan memanage atau membangun mindset saja gitu. Nah, bisa kita coba. Ya, jadi sejak dari sekarang nanti kalau di program malam kita kurangi. Nah, atau kemudian siangnya bisa kita tidur 1 jam gitu. Jangan banyak-banyak juga, insya Allah cukup. Apalagi kalau qailulah tidurnya itu sangat berkualitas. Nah, ini satu hal yang barangkali bisa kita coba ya. Tahun ini kita jadikan puasa kita istimewa dengan tidur hanya 3 jam atau 4 jam, insya Allah bisa dan tidak mengurangi kesehatan kita. Ini mohon maaf kalau ada Pak Dokter dan Bu Dokter yang mungkin selama ini suka nasihati orang tidur yang baik itu 7 jam atau 8 jam. Nah, puasa ini kita keluar dari kotak itu. Ya, berpikir di luar kotak kata orang ya, out of the box katanya. Nah, ini penting kita coba. Ya, untuk siapa tahu ini puasa kita yang terakhir dan itu sangat mungkin. Nah, yang kedua dan yang kedua terakhir ini ya. Mari kita melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Ya, masing-masing mungkin punya agenda perubahan terkait dengan
kehidupan pribadinya, mungkin berubah tekad kembali membina lagi, mungkin selama ini sudah tidak membina, misalnya tidak melakukan pembinaan, selama ini malas dalam melakukan kegiatan dakwah, coba dimulai perubahan lagi. Dan Allah sudah mengisyaratkan gitu, memancing kita untuk melakukan perubahan di bulan Ramadan ini. Coba perhatikan, di bulan Ramadan ini Allah membuat perubahan-perubahan di bulan Ramadan gitu, untuk mengisyaratkan agar kita juga manfaatkan Ramadan ini untuk melakukan perubahan. Pertama, Allah melakukan perubahan di bulan Ramadan ini. Pertama, surga yang selama di luar bulan Ramadan itu, surga itu kan ditutup. Nah, di bulan Ramadan dirubah oleh Allah, dibuka. Neraka ya, selama di luar bulan Ramadan ya, itu dibuka, tapi selama Ramadan ditutup, kebalikannya. Ya. Kemudian pahala umroh. Pahala umroh itu seperti yang sudah dijelaskan, kalau di bulan Ramadan itu ditambah sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Luar biasa. Jadi ada perubahan juga gitu. Kemudian yang terakhir, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada parfum yang paling wangi. Nah, itu kan ini perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Allah untuk memancing supaya kita juga menjadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Dan tadi sudah ada modalnya, perubahan itu diawali dari hati, mengkhusyukkan hati, mengibadahkan hati kita. Nah, kalau hati itu sudah khusyuk, tunduk kepada Allah, maka mudah untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan insya Allah juga hati itu kalau sudah tunduk, khusyuk kepada Allah, kita bisa menikmati ibadah itu, bisa berlama-lama. Apalagi kalau hati itu sudah bisa kita ajak untuk beribadah berbasiskan cinta kepada Allah, cinta kepada ibadah itu sendiri, maka kita bisa berlama-lama dalam menikmati ibadah-ibadah Ramadan ini. Itu sebabnya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Kadang-kadang beliau tarawih berjamaah, kadang-kadang sendirian. Nah, kenapa Rasulullah SAW memberikan kesempatan ini? Pertama, kalau berjamaah itu memperhatikan aspek sosialnya. Aspek sosial dari ibadah tarawih itu. Tapi ada juga momen-momen tertentu di mana kita bisa berkhulwat dengan Allah, beribadah, qiyamul lail sendiri, dan kemudian dengan bacaan yang panjang, yang khusyuk, yang bisa kita hayati, supaya tadi itu proses menundukkan hati itu bisa kita capai. Nah, itu semua dalam rangka melakukan optimisasi ibadah Ramadan ini dengan hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita semua untuk bisa optimal memanfaatkan Ramadan tahun ini, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsanal jaza kepada selain menambah ilmu bagi kita, kemudian juga memotivasi, sebagaimana tadi juga diulang-ulang. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita, karena bukan tidak mungkin Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ya, mudah-mudahan kita juga beberapa hari ini sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, sama-sama kita ikut bergembira, ya, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau ibarat ya, laki-laki atau bapak-bapak itu ada hobi bola, ya, apalagi misalnya kayak Liga Champion yang biasanya itu jam 2, sekitar jam 2 malam, orang yang biasanya sholat subuh saja terlambat, apalagi sholat tahajud gitu. Itu yang biasanya tidak terbiasa, bisa bangun dia. Setidaknya kita mudah-mudahan seperti itu juga kira-kira menyambut hal-hal yang kita sukai, termasuk diantaranya adalah menyambut bulan Ramadan. Ya, syukron kepada Ustazuna, Ustadz kita. Ya, kemudian sebelum kita tutup, kita mintakan kepada Ustadz Kiai Haji Abdul Rafiq
Soleh LC ya untuk memimpin membacakan doa ya di sore hari ini. Kepada Ustadz kita persilakan. Baik, mari kita awali doa kita ini sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna minal muttaqina minan nar. Allahumma ij'alna minal muttaqina minan nar. Allahumma ij'alna minal muttaqina minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah ahsanal jazak kepada Ustadz Kiai Haji Abdul Rafiq Soleh LC yang telah menyampaikan materi kemudian menutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan kita semua ya, yang sempat ya, untuk menghadiri acara ini walaupun melalui daring ya dimudahkan hendaknya segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, diberikan kita kesehatan ya, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan kali ini yang bisa jadi adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Bunga mawar, bunga melati dipetik satu tidak tersisa. Bulan Ramadan memang dinanti, jangan sampai tidak puasa. Itu saja mungkin ya, acara kita pada sore hari ini. Ya, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.